Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ut Adra Rizky, NIM 20226109, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada video kali ini saya akan membacakan materi tentang tugas akhir katalogis, yaitu berjudul tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Satu, penentuan tajuk entry. Setiap cantuman bibliografis memiliki satu atau lebih titik sibak atau akses point. Salah satu titik sibak tersebut ditambahkan pada cantuman bibliografis dan menjadi tajuk. Salah satu tajuk tersebut biasanya dijadikan tajuk entry utama dan akan membentuk kartu utama atau kartu dasar. Sementara itu, yang lainnya membentuk kartu tambahan. Tajuk entry utama adalah pengarang yang bertanggung jawab terhadap isi karya tersebut. Pengarang adalah di sini dapat berupa nama orang dan dapat pula berupa badan korporasi. Selain nama pengarang, judul karya juga dapat menjadi tajuk entry utama. Hal ini terjadi bila pada karya tersebut tidak jelas siapa nama pengarangnya, tidak jelas siapa pengarang utamanya, tidak dinyatakan pengarangnya, titik sibak pengarang, dan judul tersebut ditentukan oleh peraturan pengkatalogan. Yang kedua adalah penentukan tajuk entry utama. Tajuk entry utama adalah kata pertama yang dicantumkan dalam katalog. Disebut juga sebagai tajuk atau heading suatu karya. Tajuk entry utama dapat berupa satu, yaitu nama pengarang, merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi dari suatu karya. Misalnya penulis buku, komposer musik, artis, fotografer, penyusunan bibliografi. Dua, nama badan korporasi, merupakan suatu organisasi atau sekelompok yang mempunyai satu nama bersama dan bertanggung jawab terhadap isi dari suatu karya, seperti pengusaha bisnis, lembaga pemerintahan. Badan korporasi dapat ditetapkan sebagai tajuk entry utama apabila memuat satu, administrasi yang berhubungan dengan badan korporasi yang bersangkutan. Dua, suatu hukum atau kumpulan hukum peraturan administrasi. Tiga, suatu laporan panitia atau komisi. Empat, suatu teks liturgi gereja atau sektek. Lima, suatu koleksi makalah yang disajikan pada konferensi. Judul, suatu karya dijadikan sebagai tajuk entry utama apabila nama pengarang perorangan tidak diketahui. Karya disebut ditulis oleh dari 3 pengarang dan tidak ada badan korporasi yang bertanggung jawab. Suatu karya atau kumpulan karya yang diproduksi di bawah pimpinan editor dan mempunyai satu judul kolektif. Karya yang dikeluarkan oleh badan korporasi akan tetapi isinya bukan memuat informasi seperti administrasi, kumpulan hukum, laporan komisi atau panitia, teks liturgi gereja, kegiatan sekte atau proceeding konferensi. Selanjutnya ialah pemilihan tajuk entry utama. Jenis-jenis karya kepengarangan yaitu karya pengarangan tunggal, yaitu karya oleh satu orang pengarang, dan karya pengarang ganda, yaitu karya oleh 2 orang pengarang atau lebih. Karya pengarang ganda dengan pengarang utama adalah karya lebih dari satu orang dan satu orang diantaranya menjadi penanggung jawab karangan tersebut, sedangkan yang lain bertindak sebagai pembantu dalam karangan tersebut. Tajuk entry utama
adalah pengarang utama karya tersebut, sedangkan entry tambahan adalah pengarangan pembantu yang pertama kali disebut. Dan selanjutnya B, yaitu karya 3 orang pengarang adalah karya yang dikarang oleh sebanyak-banyaknya oleh 3 orang pengarang, namun tidak disebut pengarang utamanya. Pada karya demikian maka tajuk entry utamanya ditentukan pada pengarang yang disebut pertama kali. 2 pengarang lainnya menjadi tajuk entry tambahan. C. Karya oleh lebih dari 3 orang adalah karya yang dikarang oleh lebih dari 3 orang pengarang. Untuk jenis karya ini maka tajuk entry utamanya adalah judul karya tersebut, sedangkan pengarang yang pertama kali disebut menjadi tajuk entry tambahan. Karya editor adalah karya pengarang ganda lebih dari 3 orang dan pemimpin oleh seorang editor. Untuk yang berjudul kolektif, maka judul karya menjadi entry utama dan editor menjadi tajuk tambahan. Sementara itu yang tidak berjudul kolektif, tajuk ditentukan pada pengarang karya yang pertama kali disebut pada halaman judul bila ada pada judul karya yang pertama kali disebut. Karya terjemahan adalah suatu karya yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Pada karya demikian maka yang dijadikan tajuk entry utama adalah pengarang asli karya tersebut, sedangkan penerjemahannya dijadikan tajuk tambahan. Selanjutnya adalah tajuk entry tambahan. 1. Pengarang kedua dan ketiga jika karya kolaboratif. 2. Editor. 3. Judul. 4. Penerjemah. 5. Ilustrator. 6. Seri atau pada setiap karya seri. 7. Badan korporasi. Selanjutnya adalah penentuan tajuk dan bentuk tajuk nama orang. Tajuk atau heading adalah salah satu titik akses yang dicantumkan pada cantuman bibliografi. Setiap cantuman bibliografi memiliki salah satu atau lebih titik akses untuk keperluan temu kembali bahan pustaka. Konsep kepengarangan itu pengarang mencakup orang atau badan korporasi yang bertanggung jawab terhadap isi intelektual atau artistik suatu karya. Pengarang perorangan atau penulis buku fisik dan non-fisik, ilustrator atau penyadur dan penulis syair, seniman pemotret, pengubah lagu, penyusun bibliografi, penyusun bunga rampai atau orang lain yang bertanggung jawab atas isi karya tersebut. Jadi itulah video kali ini untuk materi tugas akhir katalogis yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.